Selamat datang kembali di channel Otak Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menemukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat, tentunya dengan cara yang sangat mudah sekali ya. Jadi tanpa harus kita tahu akar-akar persamaan kuadratnya, jadi kita cukup hanya tahu persamaan kuadratnya dan kita langsung bisa menemukan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, langsung saja. Untuk mengawali kita coba ingat kembali bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, andaikan bentuk persamaan kuadrat ini ya, dia memiliki akar-akar x1 dan x2. Nah, tahukah adik-adik bahwa ketika kita menjumlahkan akar ya, artinya x1 dan x2 ya, x1 dan x2 kita tambahkan, ternyata hasilnya sama dengan negatif b per a ya. Jadi b itu adalah koefisien dari x, kemudian a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Jadi ternyata jumlah akarnya adalah ini. Kemudian adik-adik, ketika kita mencari hasil kali akar-akarnya, atau x1 kita kalikan dengan x2 ya. Nah, ternyata hasilnya itu nanti sama dengan c per a. Jadi konstanta dibagi dengan a ya, koefisien dari x kuadrat. Itu aja adik. Jadi nggak susah kalau kita disuruh menemukan hasil jumlah ataupun hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Dan tanpa haruslah kita menemukan x1 ataupun x2. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba pakai soal ya. Nah, misalkan di sini ya, kita punya sebuah soal berkaitan dengan menentukan jumlah dan hasil kali. Mana kita diberikan sebuah persamaan kuadrat, yaitu 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian dia punya akar x1 dan x2. Kita disuruh mencari jumlah dan hasil kalinya ya. Nah, kita di sini akan coba ya, bagaimana kalau kita tidak menggunakan rumus yang tadi dan bagaimana jika kita menggunakan rumusnya. Kira-kira mana yang lebih mudah ya? Kalau kita tidak menggunakan bentuk persamaan yang pertama tadi, berarti di sini adik-adik harus menemukan dulu nilai dari akar-akarnya. Jadi akar-akar dari 2x kuadrat dikurang x kurang 3 itu kita cari dulu ya, nilai x1-nya berapa, nilai x2-nya berapa. Setelah itu baru kita jumlahkan dan kita cari hasil kalinya. Nah, kita coba kalau pakai cara konvensional ya, cara tadi ya. Nah, solusi yang bisa kita berikan seperti ini ya. Untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu kan ada 3 cara ya. Jadi ada memfaktorkan, ada melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus ABC. Nah, dari ketiga cara itu saya rasa adik-adik paling mudah menggunakan rumus ABC ya. Karena dengan rumus ABC, bentuk persamaan kuadrat seperti apapun biasanya kita bisa selesaikan. Nah, untuk menggunakan rumus ABC tentu kita pertama-tama tentukan dulu nilai A ya. A itu 2, kemudian ini ya B negatif 1, kemudian C-nya adalah negatif 3. Nah, kemudian ingat kembali rumus ya dari bentuk rumus ABC, yaitu x1 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kalau adik-adik ingat kembali, nilai yang di dalam akar ini adalah nilai diskriminan ya. Kemudian kita coba substitusi sekarang nilai B, nilai A, dan C ya. Sehingga hasilnya bisa seperti ini adik-adik. B-nya kita ganti dengan negatif 1. Kemudian dalam akar juga kita ganti B, A, dan C ya. Jadilah seperti ini. Kemudian kita cari hasilnya ya. Ini negatif dengan negatif 1 jadinya positif 1. Plus minus akar, kalau negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1.
ditambah dengan hasil kalinya ini adalah positif 24, benar ya. Dan 2 kali 2 itu 4. Selanjutnya 1 tambah 24 itu sama dengan 25. Nah, ingat kembali ya, kalau kita pakai diskriminan, ini diskriminan ya, ini diskriminan ya. Diskriminannya ternyata sama dengan 25. Artinya lebih besar dari 0 ya. Kalau lebih besar dari 0 berarti nilai X1 dan X2-nya adalah bilangan real dan berbeda. Kita coba ya, kita lanjutkan. X1, X2 dari sini kita akarkan 25, jadinya adalah 1 plus minus 5 per 4. Kemudian kita punya X1 yaitu 1, ambil positifnya, tambah 5 per 4 ya. Berarti 6 per 4, sederhanakan sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian kita tentukan X2. X2 itu adalah 1 dikurang 5 ya, ambil tanda minusnya, per 4. Berarti hasilnya negatif 4 per 4 ya, sama dengan negatif 1. Nah, sekarang karena kita sudah punya X1 dan X2, berarti jumlah bisa kita cari. Jadi X1 tambah X2 itu adalah 3 per 2, kita tambahkan dengan negatif 1. Nah, ini ya, positif dan negatif kalau digabung menjadi negatif ya. Jadi seperti ini. Nah, 1 itu karena kita akan menjumlahkan pecahan, kita bentuk menjadi 2 per 2 ya, sehingga penyebutnya sama. Kemudian kita kurangkan, ternyata hasilnya adalah setengah. Jadi jumlah kedua akar-akar itu adalah setengah. Kemudian kita cari hasil kalinya ya, berarti 3 per 2 itu kita kalikan dengan negatif 1. Nah, ini hasilnya adalah negatif 3 per 2. Itu adik-adik, jadi proses yang tadi kita lakukan ini adalah dari persamaan kuadrat yang ada, adik-adik tentukan akar-akarnya ya. Di sini dengan rumus ABC dapat akar-akarnya adalah ini 3 per 2 dan negatif 1. Kemudian baru adik-adik cari jumlah dan hasil kali. Itu cara pertama ya, cara konvensional. Nah, sekarang coba kita gunakan rumus yang kita punya tadi ya. Jadi bentuk X1 tambah X2 ini itu sama dengan negatif B per A. Nah, B kita sudah punya nilainya ini. B itu negatif 1, A-nya adalah 2. Sehingga ini menjadi negatif dari negatif 1 per 2. Min dengan min jadi plus ya. 1 bagi 2 sama dengan setengah. Kemudian kita pakai juga persamaan hasil kalinya ini, hasil kali yang tadi, yaitu C per A ya. Jadi C konstanta tadi kita punya adalah negatif 3, kemudian kita bagi A-nya adalah 2. Sehingga negatif 3 per 2, berarti kalau kita bagi menjadi pecahan negatif 3 per 2 ya. Nah, jadi kalau adik-adik perhatikan ternyata hasilnya sama ya. Kita gunakan cara konvensional, kita gunakan persamaan tadi, ternyata menemukan hasil yang sama ya. Jadi ternyata mencari jumlah dan hasil kali itu kita bisa gunakan rumus atau persamaan ini dengan lebih cepat tanpa harus kita menemukan X1 maupun X2 ya. Jadi dengan rumus ini saja ya, jumlah dan hasil kali itu bisa kita dapat dengan cepat. Jadi lebih mudah adik-adik semua ya. Kira-kira seperti itu penjelasan saya kepada adik-adik semua berkaitan dengan bagaimana kita mencari jumlah dan hasil kali. Nanti kita akan lihat juga bagaimana sih manfaat dari kita tahu persamaan ini ya. Nanti ada kita punya di video selanjutnya bagaimana kita menerapkan nilai ini dalam membantu kita menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan persamaan kuadrat. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.